Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat maupun simpatisan GKI Kalideres. Bersyukur sekali karena kasih dan kebaikan Allah kita boleh kembali bersama-sama berjumpa di dalam rangkaian Sapaan Gembala. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan masuk dalam proses bersama untuk mendalami firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, juga memberikan hikmat pada kami semua, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik, dan kami juga tergerak untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Pakailah hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, agar mampu menyuarakan firman Allah kepada kami semua. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca dari Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita hari ini yang barusan kita baca merupakan salah satu kisah tentang karya layan Yesus bersama dengan murid-muridnya semasa ia hidup. Suatu hari setelah semalaman berdoa di atas bukit, Yesus turun bersama dengan ke-12 muridnya dan berhenti di suatu tempat yang datar. Apa yang mau mereka lakukan gitu ya? Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak mengajar. Di tempat tersebut sudah begitu banyak orang berkumpul dari berbagai daerah. Orang-orang tersebut datang dari Yudea, dari Yerusalem, juga dari pantai Tirus dan Sidon. Keempat daerah ini mau mengatakan bahwa cakupan pelayanan Yesus sangatlah luas. Tidak hanya bagi orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi, tapi juga bagi orang-orang non-Yahudi. Ternyata mereka berkumpul di situ tidak hanya ingin mendengarkan pengajaran Yesus, tapi juga mengharapkan kesembuhan darinya. Mereka adalah orang-orang yang sakit, kerasukan roh-roh jahat, orang-orang miskin dan lemah, serta orang dengan berbagai kondisi kehidupan. Mereka sebelumnya telah mendengar siapa sih Yesus ini gitu ya. Mereka mendengar betapa hebatnya Yesus yang mampu menolong, mampu menyembuhkan, mampu melakukan karya-karya yang besar. Kemudian itulah yang mendorong mereka untuk datang dan berjumpa dengan Yesus. Mereka berharap perjumpaan dengannya mampu menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka, serta mampu menghibur dan memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang dalam kesusahan hidup. Walaupun niat awalnya hanya untuk mengajar, tapi Yesus tidak tinggal diam melihat begitu banyak orang di tengah penderitaan-penderitaannya. Sambil mengajar, Yesus juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Dalam ayat 19 dikatakan bahwa orang-orang berusaha untuk menjamahnya sebab ada kuasa yang keluar daripadanya. Melalui kuasa itu, Yesus menyembuhkan semua orang. Perjumpaan ini menjadi sangat berharga bagi mereka, sebab Yesus hadir sebagai Allah yang peduli, Allah yang berbela rasa. Ia mau menjumpai dan menolong manusia dengan berbagai latar belakang dan penderitaannya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berefleksi bersama. Jika Kristus peduli dan berbela rasa pada semua orang, maka sudah seharusnya kita sebagai para muridnya memiliki spirit yang sama, memiliki spirit yang mau saling peduli, mau berbela rasa pada semua orang yang kita jumpai. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Apakah kita sudah meneladani sikap Kristus yang peduli dan mau menolong semua orang tanpa membedakan apapun?
Apakah kita peka terhadap jeritan dan teriakan minta tolong orang-orang di sekitar kita? Apalagi di zaman yang serba susah seperti sekarang. Ada begitu banyak teriakan-teriakan yang nyaring menggema atau justru teriakan yang hanya terpendam di dalam hati sebab sangat sulit untuk mengutarakannya. Teriakan-teriakan kesakitan dampak dari situasi pandemi yang tak berkesudahan. Teriakan dari orang-orang yang tenggelam dalam lautan kehidupan yang menyesakan dirinya. Teriakan dari orang-orang yang berada dalam titik terendah kehidupan dan rasanya sulit untuk bangkit. Pertanyaannya, apakah kita peka terhadap keberadaan mereka? Apakah kita peduli dan mau berbela rasa pada mereka? Ada begitu banyak orang yang berteriak minta tolong sebab mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka, gajinya dipotong dan lain sebagainya. Padahal dari situlah kehidupan mereka dan keluarganya. Tak kerja maka tak makan. Pertanyaannya untuk kita, maukah kita hadir? Menopang mereka dengan memberikan apa yang bisa kita berikan. Misalnya memberikan bahan makanan, membantu mencarikan lowongan pekerjaan, memberikan support dan semangat agar mereka mau terus berjuang di tengah situasi yang sulit ini. Ada begitu banyak orang yang berteriak minta tolong sebab mereka harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah ketika mereka divonis sakit dan harus berjuang melawan rasa sakit itu. Pertanyaannya untuk kita, maukah kita hadir menguatkan mereka, memberikan semangat pada mereka, menjadi teman seperjalanan mereka dalam rasa sakit ini dan menopang mereka di dalam doa-doa kita. Banyak orang yang berteriak minta tolong sebab mereka sudah sangat tertekan dengan keadaan rumah yang tak hangat lagi. Setiap hari mungkin hanya ribut, berkonflik, berselisih paham dan lain sebagainya. Pertanyaannya untuk kita, maukah kita menjadi pendengar yang baik, yang mau mendengar segala keluh kesah tanpa menghakimi, apalagi mempermalukan mereka? Banyak orang berteriak minta tolong sebab mereka merasa kesepian, merasa ditinggalkan. Rasanya tak ada lagi yang peduli, bahkan tak ada yang menanyakan kabarnya. Pertanyaannya untuk kita bersama, maukah kita menjadi teman yang setia, yang menemani mereka dalam merasa kesepian ini? Banyak orang berteriak minta tolong, baik yang terdengar maupun yang terpendam di dalam hati. Maukah kita peka mendengar suara mereka? Bukan sekedar mendengar, tapi tergerak untuk mengulurkan tangan, memberikan pertolongan dan menopang mereka di dalam doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari sebagai para pengikut Kristus, kita meneladani apa yang Kristus lakukan. Kristus mau menjumpai semua orang dan ia peduli pada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang itu. Untuk itu panggilan kita pun sama. Kita diundang untuk hadir, menolong, dan berbela rasa kepada mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang butuh pertolongan, mereka yang sedang dalam tekanan kehidupan. Ketika kita mampu melakukannya, ketika kita hadir bagi mereka, ketika kita mau menolong mereka, kita sedang menghadirkan Kristus bagi sesama kita. Kiranya Kristus memberikan kita hatinya, matanya, tangannya, kakinya dan telinganya, agar kita hidup dalam kepedulian dan berbela rasa pada semua orang, sama seperti Kristus yang berbela rasa dan peduli pada semua orang, bahkan pada kita semua. Seperti lagu Berikanku Hati, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikannya bersama-sama dengan saya. Mari kita menyanyikannya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Mari Bapak Ibu kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup saling peduli dan mau berbela rasa seperti Kristus yang telah berbela rasa dan peduli pada semua orang. Kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, agar kehadiran kami mampu menjadi berkat bagi sama kami, agar kami mampu mengulurkan tangan kami dan memberikan apapun yang kami bisa berikan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.